Satu, dua, tiga. Permisi. Iya, mari silakan masuk. Ya. Dengan Mbak Salsa ya? Iya, dengan Mbak Salsa. Silakan Mbak, mau pilih tempat duduknya sebelah mana? Sini aja. Silakan. Habis dari mana nih tadi Mbak? Kebetulan habis dari keluar sih, mau berobat rencananya tapi nggak jadi. Soalnya udah tutup. Kenapa Mbak? Lagi sakit ya? Agak kurang enak badan sih, karena kan emang cuacanya sering berubah ya. Iya. Terus juga sering kehujanan, jadinya agak kurang enak badan gitu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafira, bisa dipanggil Bu Nafira atau Mbak atau terserah Mbak Salsa manggilnya bagaimana senyamannya saja ya Mbak ya. Oke baik. Mbak Salsa ini asalnya dari mana? Saya berasal dari Malang, lebih tepatnya Malang Kota. Terus saya kesini pengen konsultasi aja sih. Berarti tahu tempat ini dari mana? Kebetulan saya tahu tempat ini dari website. Terus juga dari teman saya yang katanya bagus juga, recommended. Jadi saya coba kesini deh. Kesehariannya Mbak Salsa ini ngapain aja Mbak? Kesehariannya sih kesibukannya mungkin dari kerjaan ya. Karena pagi ngurusin rumah, ngurusin suami, habis itu baru kerja. Dan tentunya work from home, jadinya bisa sekalian nyambi-nyambi yang lain gitu. Soalnya kan juga sebagai istri pasti banyak kesibukannya, apalagi ngurus suami dan juga anak-anak itu. Oh, berarti Mbak Salsa sudah nikah ya? Oh iya, udah nikah. Kebetulan udah 3 tahunan masa pernikahan. Sudah lama ya Mbak Udah ya? lama. Ini Mbak Salsa masih kelihatan kayak belum nikah gitu ya. Jangan gitu, jadi malu. Oke. Mbak Salsa ini tadi kesini sendirian? Iya, sendirian. Soalnya suami juga masih sibuk kan. Terus sekarang juga lagi malam Jumat ya, jadinya beliau lagi sedang ada urusan. Oh gitu. Jauh nggak Mbak jaraknya tadi waktu kesini? Sekitar 20 menitan deh kayaknya. Lumayan ya Mbak ya, lumayan ya. Lumayan. Mbak Salsa sudah makan? Oh, udah barusan sebelum ke dokter. Pengennya tuh bikin cepet-cepet minum obat dulu biar energi besoknya. Tapi ternyata tutup. Jadi ya udah gitu. Ya untungnya habis makan. Oke. Apa mau minum dulu atau bagaimana? Nanti aja deh. Oh, nanti aja. Oke. Di sini kita ngobrol santai-santai aja ya Mbak ya. Iya. Baik. Mbak Salsa datang ke sini mestinya juga akan ada cerita yang ingin disampaikan ke saya juga. Sebelumnya Mbak Salsa sudah pernah melakukan sesi konseling ya? Ini pertama kali sih, jadinya kurang paham ya sama step by stepnya tuh gimana. Jadi kalau bisa dijelasin atau gimana boleh banget. Baik. Jadi sekarang kita di sini maaf ya Mbak ya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan ya Mbak ya bagaimana proses konseling yang akan kita jalani nantinya gitu. Jadi sesi konseling ini akan dilaksanakan selama 30 menit. Sebelumnya Mbak Salsa sudah paham mengenai konseling itu apa? Kebetulan saya masih belum paham banget konseling itu gimana. Cuman kalau paham dikit-dikit adalah, tapi bisa dong dijelasin. Baik. Jadi sesi konseling itu Mbak Salsa menceritakan apa yang sedang dirasakannya selama ini. Namun dalam sesi konseling hari ini saya tidak bisa mengasih saran kepada Mbak Salsa untuk solusi dan saran masalah dari Mbak Salsa. Itu Mbak Salsa nanti akan menemukan langkah selanjutnya yang akan diambil setelah melakukan sesi konseling hari ini. Jadi kita untuk saran dan solusi nanti kita akan mencari bersama-sama ya Mbak ya. Gitu. Lalu sesi konselingnya akan berlangsung selama 30 menit dan Mbak Salsa tidak perlu takut untuk meluapkan semuanya apa yang sedang dirasakan selama ini, karena di sini yang mengetahui cerita dari Mbak Salsa ini hanya saya dan Mbak Salsa.
keluar dari ruangan ini gitu. Lalu nanti jika dirasa Mbak Salsa ini belum merasa puas atau belum merasa lega dengan sesi konseling hari ini, karena juga ada keterbatasan waktu juga ya Mbak, jadi Mbak Salsa bisa datang ke sini lagi untuk melanjutkan pertemuan yang kedua gitu. Bagaimana Mbak dari sini, apa masih ada yang ditanyakan? Cukup paham juga sih. Sudah paham ya Mbak ya? Oke, baik. Kalau begitu bisa kita mulai Mbak untuk bercerita. Boleh. Baik, silakan. Oke. Jadi mungkin ceritanya dari saudaraku ya. Dia tuh lebih ke saudara sepupu sih. Ya lumayan dekat juga. Dari kecil emang dia agak problematik orangnya. Dia itu mungkin karena kurang kasih sayang dari orang tua. Karena dia ditinggal kerja sama orang tuanya itu dari dia usia 1 tahun. Jadi dia diasuh oleh ayahnya. Ya, yang kita tahu kan ayah pasti kasar kan. Nah, dia itu tipe ayah yang kasar dan juga keras. Jadi dia juga main fisik juga. Sampai anak itu kebal dengan semua sentuhan fisik. Jadi kayak dia ditonjok atau dia apapun, dia udah kayak kebal banget gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat mental dia agak sedikit terguncang ya. Maka dari itu, dia emang dari kecil karena didikan keras, jadi anak yang problematik. Nah, karena aku dulu masih belum paham mengenai hal itu, jadi banyak banget permasalahan antara aku dan sepupuku ini. Padahal emang kita deket dan selalu bareng, and always together gitu. Terus juga kalau ngaji pun ngaji bareng, main juga main bareng, karena rumahnya juga main deket kan. Nah, ini anak suka cari perhatian dan suka cari gara-gara. Entah dia yang main masalah dulu, ataupun dia yang bikin ulah dulu. Pokoknya dia itu selalu ada aja yang dipermasalahin. Dan mental dia itu dan juga emosinya kurang terkontrol gitu loh. Jadinya kalau ada apa dikit dia langsung kesinggung. Terus apa dikit ngomongnya langsung kasar. Terus dia tuh ngomongnya ceplos-ceplos, dan seceplos-ceplos itu sampai bikin masalah antara keluarga besar. Padahal itu dia udah gede loh, tapi dia tetap aja kayak gitu. Dan paling parahnya, dia tuh juga suka ngefitnah antara satu keluarga dengan keluarga lain. Dan itu berlangsung dari dia usia SMP. Bayangkan, SMP aja udah kayak gitu, apalagi gedenya kan. Nah, dari situ mama aku nggak boleh aku buat deket sama dia lagi. Nah, waktu kita udah nggak deket, ternyata dia itu sempet diem, jadi nggak bikin ulah sama sekali. Itu mungkin waktu SMP ke SMK, jadi dia mungkin fokus sama SMK-nya itu. Nah, waktu udah kelas 3 SMK, mungkin dia udah ngerasa dewasa, udah ngerasa menjadi senioritas, dan udah ngerasa di atas. Jadinya dia tuh kembali lagi untuk berulah gitu loh. Dan ulahnya tuh makin gede. Entah kenapa dia tuh kayak aneh banget di antara semua orang, pemikiran dia paling beda. Dan kalau ngobrol sama orang yang lebih tua, dia nggak ada sopan santunnya sama sekali. Padahal dia tuh cewek, tapi dia bisa kayak gitu kelakuannya. Terus karena dia kayak gitu ke orang tua, jadinya kayak gimana ya, beberapa saudara aku bandingin aku sama dia. Itu adalah masalah yang paling utama saat ini. Kenapa? Karena waktu aku diem, aku aja salah. Aku diem, aku salah di mata dia. Karena dia tuh merasa, kenapa sih kok dari kecil aku selalu dibandingin sama dia, aku bisa lebih kok dari dia, aku punya sesuatu yang lebih dari dia, tapi kenapa kok selalu dia yang diunggul-unggulin? Padahal aku gak ngapa-ngapain. Padahal dari kecil aku selalu diem di rumah, ya nurut apa kata orang tua, les-les, ngaji-ngaji, sekolah-sekolah. Ya udah kayak gitu aja monoton. Tapi kenapa ini satu orang sama aku kayak sirik banget? Padahal ya udah sih, kan kita juga sama-sama saudara, harusnya nggak gitu. Tapi ini orang tetep aja kayak gitu. Dan membuat dia makin benci itu saudara-saudara dia yang lebih
nonjong ke aku. Jadi mereka itu lebih gimana ya, kayak bahasa kasarnya tuh pilih kasih gitu loh. Padahal aku nggak minta buat digituin, cuma ya karena aku selalu diem di rumah, didikan orang tua 100%. Jadi aku tahu sopan santun gimana, cara ngomong sama orang yang lebih tua gimana, terus cara bersikap dengan orang yang lebih tua gimana. Dan dia nggak ngerti cara itu, dan dia nggak sadar akan hal itu. Jadinya dia sama aku kayak benci banget. Dikiranya aku tuh gimana ya, ini orang caper deh sama orang-orang, dikiranya dia gitu. Padahal enggak, emang sepatutnya seorang yang lebih muda itu kayak gitu kan. Tapi dia nggak kayak gitu. Jadi apapun masalahnya dia selalu lupain ke aku. Jadi padahal itu masalah dia, tapi dia masalahin ke aku. Contohnya waktu itu kan kita kerja bareng, sempet kerja juga kan. Soalnya kita juga jago dalam public speaking. Jadinya waktu itu aku sempat kerja live di salah satu aplikasi sama dia juga, beda toko, tapi di satu perusahaan. Anggaplah seperti itu. Habis itu emang jualan dia lebih laku karena emang dia lebih lama. Terus jualan aku lebih sepi. Dan karena hal itu mungkin dia ada sesuatu yang lebih di atasku. Jadinya dia itu lebih senioritas sama aku, yang notabene adalah sepupunya sendiri. Dan dia tuh selalu mengunggulkan produk dan juga dagangannya. Jadi dia selalu kayak bilang, hari ini omset tuh segini loh, kamu berapa gitu. Jadi kayak pamer-pamer, terus habis itu bilang kalau pokoknya semua tindakan dia itu menunjukkan bahwa hey, ini loh aku bisa lebih dari kamu, kayak gitu kan. Cuman aku ngerasanya kayak, ngapain sih kamu gitu, kan emang kamu udah dari lama, kan aku emang toko baru. Terus juga kita dalam satu perusahaan kan gak selalu gitu kan, gak seharusnya kayak gitu. Tapi entah kenapa ini orang selalu kayak gitu sama aku, dan itu yang bikin kesel kan. Nah, long story short, aku diem aja, terus aku biarin. Dan waktu itu emang tokoku agak rame sih, rame dan lumayan rame juga. Nah, tiba-tiba ada masalah di gangguan internetnya. Nah, di gangguan internet ini kita meeting lah satu keluarga di situ. Waktu meeting kita cari solusinya gimana, bla 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 segala macam. Udah pasti kalau meeting banyak banget argumennya, banyak banget opini-opini yang berterbangan kan. Nah, mungkin ini orang nggak mau opini dia tuh dihilangin karena dia pengen diakuin kan. Jadi dia itu kekeh sama opininya gitu. Jadi kalau ini ya harus ini gitu. Sampai ke om aku yang owner dari perusahaan ini, dia tuh bentak-bentak karena dia pengen opininya itu didengar, pengen opininya dipakai. Aku sebagai orang yang tahu apa salahnya, aku kasih tahu dong, jangan gitu kalau ngomong agak pelan-pelan dikit, ya intinya kayak gitu kan. Tapi nggak langsung aku bilangin gitu, nanti dia singgung kan. Terus dia malah gimana ya, dia tuh diem aja tapi kekeh sama pendapatnya. Jadi dia nggak ngehirauin aku, dia tetap ngomong sama om aku. Om aku notice aku, jadinya om aku gini, itu loh kayak salsa gini. Dia mau ngomong tuh halus sama orang tua, gak kayak kamu gini gitu. Jadinya ya gimana kan, aku nggak pernah ada di situasi seribut itu. Tiba-tiba ada di situasi yang sangat membuat aku tertekan. Jadi ya gimana sih kalau bahasa Jawanya gredeg tuh. Jadinya aku juga takut. Terus aku harus ngapain, kan aku juga bingung. Terus ini cewek tiba-tiba bilang gini, oh ya udah, apa salsa, kenapa nggak aku, dia gitu. Terus ya kita bisa menerima kamu asal kamu ngomongnya baik-baik, terima pendapat orang lain. Bener dong kata mereka. Tapi dia tetap aja kekeh, ya udah emang semua yang paling benar salsa bukan aku gitu. Mulai dari ini gue nggak mau kerja di sini. Terus dia tiba-tiba pergi. Terus gitu yang salah siapa? Dan semua orang tuh membela aku. Padahal aku cuma berpendapat satu kali itu aja. Tapi dia udah kayak gitu dan dia tiba-tiba pergi keluar sambil nangis. Terus aku bingung, ini yang salah siapa? Yang kekeh dari tadi dalam argumen siapa? Jadinya ya udah sih, kok gimana sih, itu kok gini, padahal udah besar, udah mau nikah, tapi dia tetap aja kayak gitu.
Terus kita juga kan saudara, nggak seharusnya kayak gitu. Iya bener kita boleh nggak suka sama orang, tapi kan kita ya bilang lah satu sama lain, atau nggak ngerti keadaan dia kenapa kok bisa dia bersikap kayak gitu, kan harusnya gitu. Tapi ini orang nggak sama sekali. Jadinya dia tuh gimana ya, nggak mau tahu, pokoknya aku kamu gitu. Ini pendapatku, kamu harus terima. Tapi gimana ya, jadi ya karena aku menganggap dia adalah sepupu aku yang lebih tua, jadinya setelah masalah itu dan setelah semuanya reda di rumah itu, aku chat dia dan aku minta maaf. Padahal itu bukan kesalahan aku, karena aku pengen semuanya tuh nggak ada permusuhan. Aku ngerasa kalau itu salah aku, karena aku waktu itu berpendapat dan malah nenangin dia. Harusnya aku nggak nenangin dan harusnya aku nggak bilang apapun. Waktu itu mungkin dia akan tetap ada di tempat ini. Tapi ya nasi udah jadi bubur. Dia udah kekeh sama opininya dan dia tahu atas kesalahan dia. Terus dia juga bilang sama aku di chat, iya gak apa-apa, aku maafin kok. Emang om itu kayak gitu, dia tuh kadang baik, kadang enggak. Jadi dia tuh kadang baik banget, kadang enggak sama aku gitu. Yang baiknya cuma sama kamu. Terus aku jadi bingung dong, maksudnya gimana? Dia emang gitu sama semua orang, gak cuma sama aku aja. Dia pernah jahat sama aku diem aja gak kayak kamu. Ya bener dong bilang gitu. Tapi dia apa? Enggak, dia cuma baiknya sama kamu, semua keluarga baiknya cuma sama kamu. Terus dia tiba-tiba hilang. Aku kontak dia gak mau. Jadinya gimana? Aku salah lagi. Padahal kan aku udah minta maaf. Aku berusaha untuk membuat keluargaku akur. Apakah itu salah? Kan enggak toh. Itu benar dan dia aja yang masalahnya di sini. Dan emang di seluruh keluargaku satu cewek inilah yang selalu bikin masalah. Emang benar-benar kayak gitu. Bahkan kalau ini cewek nggak ada, kehidupan keluarga besarku itu ayam tentrem. Beneran deh. Karena kan sekarang itu perbedaan sekarang sama dulu ya. Kalau dulu kan masih ada dia, jadi kayak ke rumah ini kalau ada dia kayak males deh jadi gitu. Kalau ada ini jadi males deh gitu. Dan beberapa keluargaku juga kayak gitu, rata banget. Nah, waktu dia sekarang udah di Bali, kita ngerasa kayak plong aja gitu. Mau kesini ya udah kesini, kesana ya udah kesana, mau ngapain aja ya udah terserah. Tapi kalau ada dia, kenapa kayak vibe-nya tuh jadi berbeda? Semuanya itu menjadi hal yang sangat aneh gitu loh. Kalau ada dia tuh vibe-nya jadi beda banget. Makanya aku tuh pengen bikin keluarga tuh semua akur. Jangan kayak gitu. Bener emang aku anaknya penurut, tapi aku juga ada jeleknya. Cuma kalian nggak tahu gitu kan. Tapi ya tolonglah ngertiin dia di posisi dia, kenapa dia kayak gitu, kenapa dia suka cari ulah. Kan aku juga bingung kenapa semua orang tuh selalu bandingin aku sama dia. Apakah karena umur kita yang paling deket antara semua sepupu atau gimana? Terus juga sama-sama cewek, jadi strata kastanya itu sama. Karena kan ada beberapa keluarga itu kalau cewek ya udah cewek, kalau cowok ya udah cowok kan. Mereka kalau cewek cowok nggak bisa dibandingin. Nah itu adalah keluargaku. Di keluarga intiku, kalau cowok ya cowok, kalau cewek ya cewek. Jadi mereka nggak bisa dibandingin sama sekali. Karena emang mereka udah beda kelamin gitu loh. Tapi kalau mereka sama cewek dan juga sama cowok, kadang ada bandingannya. Kayak ini lebih cantik dari ini lebih gimana ya? Ini lebih giat daripada ini. Terus kalau yang cowok ini lebih rajin daripada ini lebih penurut daripada ini, kayak gitu. Jadi dibandingin emang dari sesama sepupu. Mungkin emang dari situ yang toksik di keluarga aku. Jadinya aku paling benci buat dibanding-bandingin. Aku nggak pengen dibandingin karena udah sering banget dibandingin sama keluarga besar aku. Dan itu ngerasa nggak enak banget. Karena kan aku cuma pingin diem, pingin damai, rest in peace. Bukan mati ya, tapi tenang, tenang selamanya. Aku nggak pengen kayak gimana sih, kayak kamu mau kesini, terus tiba-tiba ada anak itu, terus kita berdua ngobrol sama anak itu, terus tiba-tiba ada satu orang yang bilang, ih kamu bajunya bagus sih, beli di mana gitu.
iya aku beli di ini, kok kamu bajunya bagus sih gitu. Kadang ada yang bilang kok kamu bajunya gini sih, kok gak kayak gitu sih, kadang gitu. Jadi kayak kenapa sih harus dibandingin, janganlah kayak gitu. Nggak semua orang bisa melakukan hal yang dibandingin itu gitu kan, setiap orang punya kapasitasnya kan. Nah itu masalah yang paling besar sih di keluarga aku, karena ya mungkin masalahnya adalah dari anak itu juga. Dan sampai sekarang anak itu dendam sama keluarga aku, sama keluarga inti aku. Sampai apapun, bikin story atau apapun, itu biasanya nyenggol-nyenggol. Dan aku juga nggak terlalu mikir sih, soalnya nggak ada nama aku, nggak ada nama keluarga aku, jadi aku nggak ngerasa kalau itu aku. Cuman dari ciri-cirinya, dari apa yang di captionnya, itu aku tahu kalau itu adalah aku. Cuman aku ya udah diem aja. Mungkin itu bukan aku, positive thinking aja. Mungkin dia emang lagi ada masalah dari orang lain atau gimana. Ya soalnya gini, dia kan ada di Bali, terus aku ada di Malang. Gak mungkin dong aku bikin masalah sama dia. Gak mungkin dia tiba-tiba bikin masalah ke aku. Jadinya ya logikanya mungkin dia lagi ada masalah di situ kan. Nah ini tetap aja sama aku selalu kekeh, kayak selalu banding-bandingin. Emang dari kecil dia selalu bandingin sama aku, kayak dari simpelnya lah, dari segi rambut, kayak dia rambut kamu kok gitu sih, bagusnya rambut aku gitu, lebih tebelan rambut aku, iya rambut kamu bagus, aku gitu. Terus agak dewasa dikit kan, dia suka cat-cat rambut, terus juga suka dipola-pola, di-bleaching semuanya, jadinya rambutnya rusak. Terus kalau rambut aku bagus kan emang nggak pernah diapa-apain kan, dan rambut aku bagus, dia tuh kayak, ih kok rambutmu gitu sih, padahal rambutmu kayak singa gitu. Pernah tiba-tiba sama aku bilang rambutnya langsungnya kayak singa ke keluarga aku, kayak kenapa sih kamu kok gitu, kan aku nggak segitunya sama kamu, kok kamu kayak gitu sih sama aku. Itu bener-bener kejadian loh, aku sampai kaget loh, kok sampai sih ini orang bilang gitu ke aku, padahal aku nggak segitunya loh. Tiba-tiba bilang itu loh rambutnya aslinya kayak singa gitu, maksudnya itu gimana. Terus ya anggaplah emang dia jealous lah selama ini sama aku, karena emang keluarga aku adalah keluarga cemara. Semua keluarga aku memeluk satu sama lain, beda dengan dia. Jadi mungkin dia ngerasa kesepian dan emang selalu mainnya sama aku kan. Dan dia itu mungkin ngelihat aku disayang sama orang tuaku, terus selalu dimanja, apapun yang aku mau mereka kasih sama aku. Beda dengan dia, dengan ayah yang sangat keras, kakak-kakak juga keras semua. Jadi dia tuh hidup sama lingkungan yang toksik memang. Dan ibunya itu ada di Hong Kong, ayahnya di sini, kedua kakaknya itu juga kasar banget, mirip gangster. Jadi dia tuh sering dipukulin sama kedua kakaknya juga. Aku aslinya kasihan sama dia, tapi dia kayak modelnya nggak mau dikasihanin. Jadinya aku juga bingung, jadi aku diem aja. Jadi mungkin karena faktor itu dia cukup jealous, karena dia mungkin mikir, kok ini orang bisa disayang sama keluarganya kayak gitu, keluarga besar juga selalu belain dia, nggak ada yang belain aku, ibuku juga udah nggak ada, ayahku nggak ada, terus kakakku kerja semua, terus aku ini sama siapa sih, kok bisa sih kok dia kayak gitu sama keluarganya, kok bisa mereka sih sesayang itu sama dia. Jadi mungkin hal itu yang bikin ini orang sama aku makin benci, karena dia pengen di posisi aku, pengen disayang sama keluarganya, pengen keluarganya itu juga selalu ketawa, selalu ketemu, nggak bertengkar mulu. Jadinya mungkin itu yang dari dulu dia pengen deket sama aku, dan dia juga sempat tinggal di rumahku, dan juga sempat disayang sama kedua orang tua aku. Cuma emang karena tingkahnya yang seperti itu dan susah buat dibilangin, nggak penurut lah intinya. Jadi dia itu nggak tahan di rumahku, karena di rumahku kalau A kamu harus jadi A, kalau B kamu harus B, dan dia nggak bisa dengan hal itu, jadi dia keluar rumah. Nah karena dia nggak penurut itu, jadinya ya udah dia keluar dari rumahku, nggak dapat kasih sayang dari kedua orang tuaku. Terus dia makin benci sama aku, karena ya dari segi apapun dia mungkin kalah, karena juga dari prestasi kadang juga dibanding-bandingin
gini aja kok, kamu gini aja kok, aku juga bisa bahasa Inggris, aku juga bisa gini-gini, cuma aku pasif aja bahasa Inggrisnya, kalau kamu kan aktif gitu. Kadang juga dari segi cantik atau enggaknya, terus kadang juga dari tinggi badan atau apapun itu, pokoknya semua bikin saingan sama dia. Ya kalau aku saingan boleh, cuma sebagai kompetitif yang baik aja gitu kan. Jadinya kita saling bisa berkembang, jadi saling atas-atasan gitu loh. Kalau kamu lebih pintar, ya udah aku belajar biar aku jadi lebih pintar, kan harusnya gitu. Itu cara saingan yang sehat, bukan mau menjatuhkan. Jadinya aku juga bingung sama dia, tapi juga kasihan. Beberapa saudaraku juga gitu, aku aslinya kasihan loh sama dia, mereka begitu bilangnya. Aku kasihan sama dia, ditinggal ibunya, ayahnya juga udah meninggal, terus kedua kakaknya udah kayak gitu sama dia, sampai sering babak belur karena dipukulin terus segala macem, terus juga sempat bunuh diri karena ditinggal sama pacarnya, dan untungnya dia masih selamat karena ditolong sama warga kan. Terus mungkin karena semua kejadian itu dia mengalami mental illness mungkin. Jadi menurut aku dia ada masalah gangguan mental, apalah itu disorder itu. Jadinya dia kelakuannya emang kurang normal dari orang-orang normal pada umumnya. Jadinya kalau sekarang, andaikan sekarang dia ada di sini dan dia bikin ulah sama aku, mungkin aku bakal diem aja. Karena nganggep ini orang bukan manusia, ini orang itu cuma sesuatu yang bermasalah. Jadinya ya udah didiemin aja. Kalau diikutin ya kita sama-sama dong gangguan mental ya kan. Jadinya udah, kalau emang orangnya kayak gitu ya terus diapain, kan dia digitu dari kecil. Terus kalau tabiat dari kecil sampai besar itu udah pasti susah buat berubahnya kan, sama kayak bahasa. Jadi kalau emang dari dulu bahasanya Indonesia, tiba-tiba bahasa Inggris waktu gede kan pasti susah dulu belajar. Dan itu untungnya masih bisa berubah, tapi kalau tabiat kan enggak. Jadi ya udah, emang dia kayak gitu orangnya. Dia sulit juga mau ngasih tahu, soalnya dia kekeh sama pendapatnya, berkeras kepala. Terus dia itu gimana ya, jealousy, terus suka kopi juga, gimana sih, suka niru-niru niru-niru gaya bicara ataupun niru-niru outfit gitu kan. Jadinya ya udah, emang dia lagi pengen kayak aku aja hidupnya gitu. Oke, baik. Saya mengerti apa yang dirasakan Mbak Salsa selama ini. Jadi Mbak Salsa ini nggak suka kalau dibanding-bandingin gitu ya Mbak ya? Iya banget, nggak suka banget. Soalnya ya aslinya suka, tapi kalau dalam hal positif ya. Jadi tapi kalau dalam hal negatif dan itu sifatnya menjatuhkan atau bukan sebagai kritikan, siapa sih yang suka ya kan? Jadi kalau dia menjatuhkan, itu kan bukan kritik namanya. Aku paling nggak suka hal itu. Jadi kalau bisa, aku langsung main tangan, aku langsung, kamu bandingin aku. Tapi ya kita harus bisa sabar lah ya. Kalau ada yang nggak sengaja bandingin, it's okay. Tapi kalau selalu diulang-ulang berkali-kali ya udah pasti capek kan. Ya, soalnya emang dari kecil dibandingin sampai gede itu rasanya nggak enak. Atau mungkin selama ini Mbak Salsa ada beberapa kalimat yang ingin disampaikan sebenarnya ke sepupunya itu, cuman nggak bisa tersampaikan mungkin ya. Nah di sini nanti Mbak Salsa bisa mengungkapkan apa yang selama ini cuman ada di dalam hatinya Mbak Salsa dan itu tidak bisa diungkapkan langsung kepada sepupunya. Nanti Mbak Salsa akan saya sediakan kursi kosong. Nah, di sini seolah-olah nanti Mbak Salsa ngobrol langsung dengan sepupunya itu tadi yang selama ini dirasakan. Begitu ya Mbak ya. Nanti saya akan berpindah ke kursi sebelah. Nanti kalau misalkan sudah, Mbak Salsa bisa bilang ke saya, baru nanti saya akan kembali ke sini lagi. Oke. Ini ya Mbak ya. Iya. Oke. Ini bisa duduk senyamannya kan? Ya, bisa Boleh. silakan. Gimana ya, kayak
Kenapa sih? Kenapa gitu loh? Sebuah kata yang dari dulu pengen aku ucapin, kenapa bersikap kayak gitu? Bisa gak sih sewajarnya aja, selayaknya orang normal? Ya aku tahu kamu ada masalah besar, kamu kurang kasih sayang, ataupun kamu yang dapat perhatian, ataupun kamu jealous sama aku. That's the worst thing, okay? Tapi please lah jangan kayak gitu. Kita udah dewasa, kita udah gede. Tolong nyadarin sikap kamu. Kamu tuh udah dewasa, kamu udah nikah. Jangan selalu cari ulah. Udah dari kecil selalu aja cari ulah. Bisa gak sih? Kayak pikir dulu sebelum ngomong gitu loh. Kita semua capek, semua keluarga capek. Bukan mereka yang benar-benar ngebela aku, enggak. Karena mereka tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan kamu juga pasti tahu salahnya yang mana kan. Kamu juga bahkan ngerti salah kamu yang mana waktu aku bilang minta maaf sama kamu dalam hidup. Dan kamu tetap kekeh sama pendapat kamu bahwa semua orang itu lebih sayang sama aku. Gak kayak gitu. Mereka juga sayang sama kamu. Kamu gak tahu. Mereka tuh bela-belain bilang ke kepala sekolah buat pengen nyekolahin kamu lagi di SMP. Dan mereka cariin uang buat seragam kamu. Kita tahu kamu ditinggal kan sama orang tua kan. Kita berusaha keras buat kamu bisa sekolah lagi, lanjutin sekolah lagi. Yang cari uang siapa sih? Yang paling bingung selama ini dalam pendidikan kamu siapa? Keluarga aku, kamu tau gak sih? Dan sikap kamu sama keluarga aku kayak gitu. Kamu udah fitnah kita sana sini. Terus kamu bilang keluarga kita beginilah, begitulah, ngapain sih? Kamu kalau nggak suka udah bilang aja, kamu suka nggak sukanya mana? Nanti kita perpanjang lagi. Bukan masalahnya, tapi solusinya. Terus kamu ngobrol sama aku kalau kamu nggak suka sama aku, atau kamu nggak sukanya di mana, kamu ngobrol sama aku. Bukan kayak gitu. Kamu di depanku senyum, tapi di belakang kamu ngobrol ke sepupu-sepupu yang lain, kejelekan aku, terus malah ditambah-tambahin yang lain tentang keluarga aku. Terus kamu bilang, keluarga ini bilang gini ke keluarga lain. Maksudnya itu gimana sih? Kamu pengen keluarga kita itu gak damai kah? Hey, kalau di keluarga kamu itu rusak atau ada masalah, kita bisa bantu kamu. Tahu gak sih? Kamu bisa nunjukin kelemahan kamu, bukan jadi sok kuat kayak gini. Kamu sok kuat malah jadi salah semua, tau gak sih? Aku males tuh, sumpah. Kamu sok keras, terus kamu sok tahu segalanya. Kamu pengen jadi superior, kamu pengen jadi selalu di atas dan tahu segala hal yang ada di dunia ini buat nutupin semua kesedihan kamu kan. Semua kesepian kamu tutupin kan dari semua kata-kata kasar itu. Ya kan? Kamu kenapa sih? Udahlah diem aja. Jadilah selayaknya orang normal pada umumnya. Kalau kamu ada mental illness, yaudah cari psikiater kayak apa kayak, biar hidup tuh makin tenang, damai, gak ada gangguan-gangguan dalam otakmu itu. Itu tuh capek tau gak sih nurutin hidupmu itu. Ya aku mau jujur, kamu gak ada di sini, kita tuh tenang tau gak sih. Mending kamu ada di sana aja selamanya. Tapi kita gak bisa kayak gitu. Karena kalau gak ada kamu gak ada cerita. Kita pengennya kamu untuk berubah, jadi lebih baik. Entah itu susah atau enggak, kita pengen kamu jadi lebih baik. Karena mau gimana pun, kalau orang kenal aku, mereka pasti tanya keluargaku, dan pasti tanya kamu juga. Dan gak mungkin aku gak ngasih tahu dengan semua rumor-rumor yang kamu sebarin itu. Tiba-tiba tanya sama aku, itu ya saudaramu yang bunuh diri itu ya? Terus gimana? Kamu gak malu? Kamu sendiri tuh lo gak malu tak? Kalau aku gak malu akan semua cacian itu, tapi aku kasihan sama kamu. Gimana sih?
keluarga aku dilabelin orang yang mau bunuh diri. Sekasian apa sih? Aku jadinya kasihan sama kamu. Aku nggak malu. Aku nggak malu punya saudara kayak kamu. Aku nggak malu. Cuma aku kasihan aja sama kamu. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama aku. Atau enggak kamu cerita deh sama suami kamu. Ya minimal jangan didoktrin suaminya buat benci sama keluarganya sendiri. Jadi ya semoga aja suamimu bisa nuntun kamu jadi lebih baik. Soalnya kamu cuma nurut sama suamimu aja. Jadi tolong ya, lihat juga nih saudara-saudaranya gimana. Dilihat juga saudara suaminya. Karena keluargamu ini udah makin besar kan dari keluarga suamimu juga. Jadi tolong respect mereka. Sama orang tua itu ngomongnya yang halus aja. Oke? Aku cuma pengen minta itu aja sama kamu. Dan tolong rubah semua sikapmu yang aneh itu. Jadi orang yang lebih baik. Kita semua nunggu kamu di sini buat jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk dan pulang bawa-bawa masalah lagi kayak dulu. Dan semoga kamu sehat, jangan sakit-sakit lagi. Lu ngeselin kalau lagi sakit aja. Semua orang harus nurutin moodnya, aneh banget. Sehat-sehat deh. Lu udah, kena pergi. Males banget gue mainin orang. Kayaknya udah deh. Sudah, Mbak? Mau minum dulu katanya? Boleh deh. Ada? Jauh nggak? Saya ambilkan ya, Mbak ya. Aduh ngerepotin. Sorry ya. Gak apa-apa. Oh iya. Aduh ngerepotin. Apa-apa, Ya, Mbak? ada. Makasih ya. Minum juga. Oh, sudah. Karena ya gimana ya, emang sekesel itu. Kita lanjutkan ya, Mbak ya. Iya. Bagaimana Mbak perasaannya setelah meluapkan semuanya yang selama ini terpendam? Rasanya lega banget sumpah. Soalnya kan emang gimana ya, dari kecil ini orang selalu jadi masalah kan. Udah dari dulu pengen ngomong kayak lu jangan gitu anjir gitu kan, tapi ya nggak bisa soalnya dia sebagai sepupu kakak aku kan, jadi dia masih kakak aku temannya. Terus kalau aku tiba-tiba bilang gitu kan kayak ini bocah gitu kan, dan mending saya gue jadinya ya udahlah biarin aja. Terus karena emang ya mirip bom waktu ya, perlu untuk dikeluarin juga, perlu untuk diledakin, jadinya ya lega banget sih rasanya sumpah, lega banget kayak otaknya langsung plong gitu, kayak bisa ngobrol. Asik banget. Setelah Mbak Salsa menceritakan semuanya permasalahan dengan seluruhnya tadi, dengan mulai dari pertemanannya, lalu sampai ke keiriannya kepada Mbak Salsa dan kepada keluarganya juga. Lalu apa Mbak yang ingin Mbak Salsa dapatkan dari sesi konseling hari ini? Yang saya dapatkan sih ketenangan batin dia. Saya pengen tenang, pengen damai. Saya tahu akan kesalahan saya sendiri, saya juga akan memperbaiki hal itu, of course. Terus saya itu gimana ya, pengen tenang aja gitu loh. Ya udah kayak tenang, nggak ada huru-hara, nggak ada masalah lagi. Terus kayak masalah, meskipun ada masalah, cepet-cepet lah selesai gitu. Soalnya ya aku juga males, gimana sih, kayak anjir males banget kalau udah ada masalah itu kayak tapi ya udah pasti lambat laun juga bakal hilang sendiri. Terus juga udah pasti bakal nemu solusinya gimana. Terus kalau sama orang juga pasti bakal tahu gimana juga. Jadi Mbak Salsa sebenarnya hanya ingin ketenangan ya Mbak ya. Iya. Tadi kan Mbak Salsa juga cerita kalau misalkan Mbak Salsa ini sudah berusaha untuk minta maaf kepada sepupunya ini, tapi dia masih kayak lebih
eh, memajukan egoisnya gitu ya. Iya, lebih selfish tuh. Oke, baik. Apa masih ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Kayaknya cukup deh, udah benar-benar sepuas itu, selegah itu. Bahkan tadi sempet deg-degan ya waktu cerita, soalnya ngerasa kayak benar-benar ada orang itu gitu loh di kursi kosongnya. Jadi kayak ngerasa gimana ya, jadi waktu awal ngomong sama kursi yang kosong itu rasanya kayak jadi gimana ya, aduh deg-degan banget. Soalnya kayak aku udah membayangin ini orang duduk di depanku, terus kayak ya grogi lah, kayak gimana sih rasanya tiba-tiba dihadapin sama enemy kamu di depan, kan kayak butuh sedikit nafas gitu kan. Tapi untungnya bisa ngungkapin semuanya, terus jadi agak lebih lega banget. Berarti emang selama ini belum pernah ya Mbak ya mengungkapkan itu? Belum pernah sama sekali, karena waktu ada orang itu aku nggak anggap orang itu ada. Jadi meskipun dia lewat ya dia lewat aja. Ada orang itu di ruangan itu ya udah. Kalaupun dia ngajak sesuatu atau ngajak ngomong, ya udah aku balas seperlunya. Aku nggak mau ngobrol sepanjang itu, selebar itu. Jadi emang Mbak Salsa ini emang nggak mau ada permusuhan ya Mbak ya sebenarnya. Setelah ini apa yang akan Mbak Salsa, langkah apa yang akan Mbak Salsa ambil setelah melakukan sesi konseling hari ini? Mungkin setelah sesi konseling ini, kan dia lagi ada di Bali ya. Mungkin kalau dia udah pulang, terus dia ketemu sama aku, karena kan udah lega, unek-uneknya udah hilang. Jadi mungkin aku bisa ngajak ngobrol sih dia, soalnya dia ngajak ngobrol dulu kan. Kalau sama suami diizinin karena suami tahu, dan kan aku selalu cerita ke suami. Dan suami aku tahu. Dan kalau aku berurusan sama orang itu, dia tuh selalu marah. Dia selalu bilang, kalau kamu nggak dihargain, kamu jangan sama orang itu. Selalu bilang gitu kan. Jadinya tapi dia ini keluarga aku, dia bisa sepupu aku. Meskipun aku nggak dihargain, tapi aku harus menghargai dia. Soalnya nggak dihargain tuh rasanya nggak enak kan. Jadinya aku pengen buat dia itu nyaman sama aku, dan aku pengen membuat hubungan keluarga ini tetap damai gitu. Oke, baik. Langkah yang Mbak Salsa ambil setelah ini sangat bagus ya Mbak ya. Mbak Salsa masih berusaha untuk positif kepada sepupunya Mbak Salsa ini. Oke, baik. Apa masih ada yang disampaikan lagi? Kayaknya nggak ada deh, sudah lega. Karena juga ada keterbatasan waktu dan mungkin Mbak Salsa setelah ini masih ada kegiatan lagi ya Mbak ya? Iya, di sini mau lanjut kerja lagi sih. Lanjut lagi. Berarti setiap hari itu ya Mbak ya? Iya, setiap hari itu kayak udah ada jadwalnya gitu loh. Jadi di pagi ya tadi ngurusin suami, ngurusin rumah, terus kerja sampai jam 4 sore, habis itu istirahat bentar. Waktu malamnya itu baru nge-live lagi. Jadi karena kan onlinean gitu ya, di salah satu aplikasi juga, jadinya aku harus nge-live untuk biar ini rame. Jadi tokonya biar lebih rame aja gitu. Berarti ini tadi menyempatkan ya Mbak ya? Iya, ini jadwalnya juga sangat full gitu ya. Jadwalnya lumayan full, tapi nggak full banget sih. Cuman ya mumpung lagi senjang, terus juga lagi ada unek-unek yang pengen disampaikan, karena emang dia lagi bikin story baru itu yang bikin gebrakan di hatiku, yang pengen cerita. Terus tiba-tiba ketemu websitenya, terus tanya sama teman, katanya iya di situ bagus, jadi aku sih Begitu untuk sesi konseling hari ini kita akhiri dulu ya Mbak ya, mengingat keterbatasan waktu juga. Lalu misalkan nanti Mbak Salsa ingin datang ke sini lagi, nanti kita kontak by WhatsApp saja ya Mbak ya. Menunggu jadwal Mbak Salsa kosong dan saya juga kosong, jadi nanti kita bisa ketemu lagi gitu ya Mbak. Saya terima kasih ya Mbak ya atas antusiasnya Mbak Salsa untuk datang ke sini, lalu antusias dari Mbak Salsa juga bisa menceritakan permasalahannya. Dan terima kasih banyak ya Mbak ya.
seharusnya saya yang bilang terima kasih dong. Sama-sama. Makasih banget ya, karena emang selama ini saya nggak pernah ngungkapin unek-unek sama siapapun. Dan kalaupun sama saya cerita sama suami saya, takutnya nanti jadi beban. Jadinya karena dia udah banyak pikirannya, nanti malah dia kepikiran sama hal itu. Terus kalau nanti aku ketemu sama dia, terus dia ketemu sama orang itu, nanti malah sikapnya aneh dan sikapnya kayak nggak suka, atau ngeliatin banget kalau nggak suka. Karena suami aku kalau nggak suka dia nggak akan ngobrol, atau enggak dia ngobrol tapi seperlunya. Jadinya aku nggak pengen suami aku dicap jelek, biar aku aja. Jadinya kalau aku nggak suka sama dia, aku aja yang nggak nyapa. Jadi suami itu nyapa aja, nggak apa-apa, aku nggak usah gitu kan. Soalnya gimana ya, udah berkeluarga itu ada 2 keluarga, jadi agak gimana gitu, harus menempatkan dirinya gitu. Masih ada yang disampaikan juga? Udah deh kayaknya, udah bener-bener ini udah bener-bener udah. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ya, Sasha. makasih ya ampun, seneng banget udah ada minumannya juga, jadi nggak serat ngobrolnya. Makasih ya ampun. Oke, pulang dulu. Thank you. Terima kasih ya. Hati-hati